disebut nggak mudah, ya memang nggak mudah, tapi tidak ada pikiran untuk menyerah. Assalamualaikum, halo, Iper atau Iper. Perkenalkan ya, nama saya Astuti. Saat ini saya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, khususnya di ranah domestik, dan juga 2 tahun ini saya lagi mengambil peran di ranah publik. Saya punya 5 anak, 3 cewek dan 2 cowok. Alhamdulillah Allah mencurahkan tentunya support system yang luar biasa buat saya, apalagi akhirnya partner hidup saya telah pulang lebih dulu. Mereka inilah menjadi support system saya saat ini. Aktivitas saya hampir sebagian besar dihabiskan bersamai anak-anak, dan aktivitas terbarunya adalah bekerja di ranah publik ya, 2 tahun ini mengambil peran baru. Cukup panjang, jadi kita persingkat aja ya, nanti takutnya memenuhi memori. Awalnya itu 2017 saya memang kesadaran sendiri mencari sebuah komunitas yang memang bisa memberi energi positif untuk saya yang saat itu sedang bingung, karena waktu itu saya menyadari ada yang nggak beres dengan pola asuh saya. Ya, memang saya sendiri mau memperbaiki pola asuh. Akhirnya tanpa sengaja waktu itu di Facebook saya lihat ada di beranda saya itu muncul buku profesional. Akhirnya saya buka tuh akun medsosnya waktu Facebook, lalu saya chat adminnya, lalu daftar. Kebetulan waktu itu yang meresponnya Teh Orin. Nah itu Teh Orin ya, alhamdulillah sudah mau menerima. Nah dari situ saya langsung lanjut kelas matrikulasi, karena pada waktu itu kebetulan di IP Garut memang baru angkatan kedua saya waktu itu, kalau nggak salah ya. Angkatan pertamanya itu angkatan Teh Mekar sama Teh Ali ya, kalau nggak salah. Saya masuk di matrikulasi, batch-nya saya lupa deh batch berapa itu. Masuk ke situ, lalu lanjut ke saya, kemudian lanjut ke Bunda Angkatan, dan kemudian lanjut ke Bunda Produktif. Nah ini ada cerita menariknya nih di Bunda Produktif. Saat itu tuh mau nyerah karena memang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, peninggalan partner hidup saya. Waktu itu mau nyerah, cuma waktu itu tuh hati saya itu antara mau dan tidak mau nyerah. Akhirnya banyak doa, minta ilham Allah. Ternyata Allah kasih ilhamnya lanjut, jadi memaksakan diri ya untuk lanjut ke dunia produktif. Nah akhirnya alhamdulillah lanjut, Masya Allah. Ketika ngerjakan jurnalnya itu betul-betul sama dengan proses perjalanan hidup yang sedang saya lalui. Jadi disebut nggak mudah, ya memang nggak mudah, tapi tidak ada pikiran untuk menyerah. Kemudian dari Bunda Produktif lanjut ke Bunda Salihah. Sama awalnya juga mau menyerah karena ketika pengalaman dari Bunda Produktif itu sama ya, tidak mudah, tapi ya itu excited gitu. Mata tuh berbinar-binar ketika ketemu tantangan, lalu challenge untuk bisa menjadikannya sebuah kebahagiaan gitu. Akhirnya bismillah coba masuk ke Sal dan bergabung di tim bengkel Bunda yang memang problem statement-nya itu bagaimana selesai dengan diri sendiri. Nah, karena
pergeseran peran dari ibu yang bekerja di ranah domestik. 2 tahun ini saya berproses beradaptasi dengan peran baru sebagai ibu yang bekerja juga di ranah publik. Itu saya merasa tidak percaya diri. Nah itu akhirnya proyek di Bengkel Bunda ini sejalan dengan apa yang tantangan yang sedang saya hadapi. Itu jelas perjalanan singkat perkuliahan saya di profesional ya teman-teman. Nah berikutnya mungkin saya mau cerita awal saya masuk di kepengurusan itu sama ya. Awalnya itu tidak ada keinginan untuk masuk di pengurus karena waktu itu berpikirnya jangankan untuk ngurusin orang ya, untuk ngurusin diri sendiri aja belum benar gitu, sehingga ada ketakutan bagaimana nanti menjalankan amanah yang dikasih. Tapi ternyata jalan Allah itu tidak seperti itu ya. Tiba-tiba saya dijerumuskan oleh Teh Alia, tepatnya waktu itu untuk ditunjuk diminta dan menjadi PJ public speaking, karena waktu itu saya bertanya ada nggak rumbel public speaking. Nah, tiba-tiba langsung oleh beliau ditunjuk sebagai PJ-nya gitu. Walaupun sebenarnya saya itu shock, kaget, karena secara pengalaman, secara ilmu saya nggak mumpuni. Nah, kok tiba-tiba dikasih tantangan untuk menjadi PJ-nya. Tapi ya itu karena selalu ingat pesan-pesan dari Bu Septi, yaitu ketika kamu di-challenge oleh Allah itu sejatinya kamu itu sedang diberi challenge oleh Allah untuk menyelesaikan tantangan itu. Nah, dengan semangat itu akhirnya bismillah mencoba hampir 2 tahun di kepengurusan sebagai PJ Rumbel Public Speaking. Alhamdulillah di situ awal progres saya yang tadi awalnya tidak percaya diri untuk bekerja di ranah publik, sedikit demi sedikit bisa memperbaiki tingkat level percaya dirinya naik, dan akhirnya di tahun 2020 yang awalnya saya mau lengser menyerahkan amanah PJ public speaking itu ke teman-teman di IP, lagi-lagi qadar Allah tidak berjalan sesuai kehendak saya. Saya dipaksa kembali oleh teman-teman untuk menjadi ketua Sejuta Cinta, dan awalnya sempat tidak mau, tapi ya karena situasi pada saat itu saya diminta kembali untuk menjadi kordinya, maka kembali lagi saya berusnulillah. Mungkin ini saatnya Allah ingin saya tetap lagi dan lagi mengupgrade skill saya, kemampuan saya ke arah yang lebih naik mungkin ya, level tantangannya dan levelnya itu lebih mungkin challenge-nya lebih tidak mudah seperti sebelumnya, malah lebih naik gitu. Akhirnya ya dicoba dengan tetap motivasinya itu mengingat ucapan Bu Septi itu ya, bahwa komunitas itu tidak butuh saya, komunitas ibu profesional itu tidak butuh saya, tapi yang butuh itu adalah saya, yang membutuhkan komunitas ibu profesional itu adalah saya, karena saya ingin terus meningkatkan kualitas diri saya sampai nanti saya bergelar almarhumah, itu ya kata ibunya. Akhirnya cerita singkat kenapa saya bisa masuk di kepengurusan, di jajaran kepengurusan, dan alhamdulillahnya posisi saya sekarang, peran atau amanah yang saya jalankan itu sesuai dengan apa yang sedang saya kerjakan. Jadi sejalan gitu, akhirnya alhamdulillah, dan alhamdulillah punya timnya juga bisa saling support, saling
bisa saling mengisi sehingga ya harapannya ke depannya semakin bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau disebut ada sedihnya, kalau saya lebih banyak bahagianya mungkin ya. Karena ya itu tadi, saya selalu memegang kata-katanya Bu Septi yang mendukung kita profesional itu bukan kualitas profesional, tapi saya yang karena saya sadar diri bahwa saya ilmunya kurang, sehingga untuk mengupgrade skill saya, keilmuan saya butuh sebuah wadah yang bisa membuat saya dari hari ke hari bisa meningkatkan kualitas diri. Dan nantinya harapannya bisa saya rasakan untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, namanya mungkin nanti cakupan luasnya untuk lingkungan. Nah, pesan saya untuk para ibu-ibu nih yang tadi kan sudah dengar mungkin ya sedikit perjalanan saya di Ibu Profesional Garut ini. Mungkin saya sharing mungkin ya tepatnya ya. Saya mau bilang buat para ibu yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang tidak mudah, saya mengajak para ibu untuk tetap selalu bersemangat, selalu berhusnuzon dan tetap harus selalu mau mengupgrade diri, ya. Selalu fokus mencari solusi dengan apapun tantangan yang sedang Allah beri untuk diri kita sendiri, sehingga ketika kita selesai dengan diri sendiri, maka insya Allah kita bisa memberikan manfaat untuk diri, keluarga, juga untuk lingkungan. Segitu aja mungkin ya sekilas tentang aktivitas saya di Ibu Profesional. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya khususnya dan untuk para hiper atau hiper nih saya bahasa. Untuk para ibu-ibu profesional Garut khususnya, mudah-mudahan apa-apa yang baik bisa dijadikan hikmah, apa-apa yang kurang baik bisa, itu semuanya dari saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan atau salah-salah kata ya, mohon maaf. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.